Salam sejahtera buat kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada para direksi perusahaan tercatat serta seluruh tamu undangan acara Public Expose Live 2025. Pada tahun ini, Public Expose Live diselenggarakan pada tanggal 8 hingga 12 September 2025 yang diikuti oleh 44 perusahaan tercatat. Melalui kegiatan ini, perusahaan akan menyampaikan update kinerja sekaligus sharing mengenai rencana strategis dan prospek pengembangan perusahaan pada masa mendatang. Acara ini diselenggarakan sebagai upaya bursa untuk memfasilitasi pemenuhan kewajiban perusahaan, yaitu menyampaikan pemaparan kepada publik. Untuk itu, kami mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya guna memperoleh informasi yang komprehensif sebelum mengambil keputusan investasi. Marilah kita selalu menempatkan prinsip kehati-hatian pada setiap pengambilan keputusan investasi yang berlandaskan pada informasi yang reliable dan terpercaya. Kami berharap event ini dapat semakin memperkuat transparansi, membangun kepercayaan, serta menumbuhkan komitmen investasi yang berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2025. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat siang Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2025 dalam rangka 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Vina Munawar dari IDEX Channel selaku host yang akan memandu acara ini. Pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau yang dikenal dengan kode emiten ITMG. Bapak dan Ibu, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 18 Desember 2007. Di mana perseroan bergerak di bidang pertambangan batu bara, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor energi. Dan untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. We are one of Indonesian leading energy companies with a world-class portfolio of coal mines, port, and logistic facilities. From mining pits to port, we are transforming into a greener and smarter energy company whilst supplying energy resources that power the lives of millions of us every day. Using increasingly precise and sustainable practices and technologies, we are responsibly supplying thermal coal as the backbone of electricity. From powering billions of houses, energizing the economy, to supporting the new renewable energy infrastructure. Climate change is the defining challenge of our time, and we are committed to playing our part in combating it. We are leveraging sustainability, technology digitalization, and decarbonization to better manage the resources that build a better living for all. This game-changing step is what we call greener and smarter transformation. Restoring the post-mining land, the use of biofuel, and renewable electricity are the cornerstone of our decarbonization efforts. The power to run our haulage operations will increasingly come from solar energy, and we are continuing in our efforts to decarbonize our power plants. Our people are at the heart of our business, working across our mine sites in Kalimantan and developing future projects at our partners' facilities across Nusantara. By working with governments and communities, we are ensuring our sustainable operations and goals are transforming how stakeholders experience our promise, our way in energy along our entire value chain. We are committed to delivering energy for all and playing our part in the energy transition while creating a better future with the communities around our mines. We are always staying true to our purpose, our promise, our way in energy.
Baik, perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2025 dilarang untuk merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari perseroan. Yang pertama ada Bapak Mulyanto selaku Direktur Utama. Selamat siang Bapak Mulyanto. Selamat siang Bu Vina dan rekan-rekan sekalian. Baik, selanjutnya ada Bapak Julius Kurniawan Gozali selaku Direktur. Selamat siang Bapak Julius. Selamat siang semuanya. Dan selanjutnya ada Bapak Junius Prakasa Darmawan selaku Direktur. Selamat siang Bapak Junius. Selamat siang Bu Vina, Bapak Ibu semua. Baik, selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom. Yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari perseroan. Untuk itu, langsung saja kita menyaksikan pemaparan dari perseroan. Kepada perseroan, kami persilakan. Terima kasih Bu Vina. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran di paparan publik PT Indo Tambang Raya Megah, TBK. Hari ini kita akan memaparkan tinjauan secara general apa yang sudah kita capai di kuartal kedua tahun 2025 dan juga mengenai tinjauan penjualan dan operasi, dan kemudian dilanjutkan dengan tinjauan keuangan dan terakhir dengan sisi tanya jawab. Mungkin pertama-tama kita langsung masuk ke ikhtisar ya, atau tinjauan secara general dari perusahaan kita mengenai ringkasan kinerja kita di kuartal kedua tahun 2025. Dari sisi produksi kita berhasil mencapai produksi sebesar 5,1 juta ton, atau apabila kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya atau kuartal pertama di tahun 2025, menurun sedikit sebesar kurang lebih 5%. Dan apabila kita bandingkan dengan year on year atau kuartal kedua di tahun 2024, ada kenaikan sebesar 17%. Dan secara penjualan, dari sisi penjualan, kita berhasil membukukan penjualan sebesar 5,8 juta ton, atau quarter to quarter menurun hampir sama, sekitar 1% penurunannya. Dan apabila kita bandingkan dengan quarter yang sama di tahun lalu, penjualan kita mencapai kurang lebih angka yang sama, yaitu 5,8 juta ton. Kemudian dari sisi pendapatan, performa keuangan dari pendapatan, PT Indo Tambang Raya Megah di kuartal kedua berhasil membukukan pendapatan sebesar 437 juta US dollar, atau menurun sebesar 9% dibanding kuartal yang pertama tahun 2025, atau menurun sebesar 22% dibandingkan kuartal kedua di tahun 2024. Dan di kuartal kedua di tahun 2025 atau tahun ini, PT Indo Tambang Raya Megah berhasil membukukan laba bersih sebesar 28 juta dolar, atau menurun sebesar 58% dari kuartal sebelumnya, atau menurun sebesar 59% dibandingkan kuartal kedua di tahun lalu atau tahun 2024. Di kuartal kedua di tahun 2025, ITM juga berhasil meraih 3 penghargaan dalam Top CSR Award, di mana di Top CSR Award itu kita menerima 3 penghargaan. Yang pertama adalah Platinum Trophy, dan kedua adalah Top CSR 5-Star Award, dan yang ketiga adalah Top Leader on CSR Commitment. Dan di kuartal kedua tahun 2025 pula, kita berhasil menyerahkan secara resmi pusat persemaian yang kita bangun kepada pemerintah pada Juni tahun 2025. Pusat persemaian Betawi adalah fasilitas yang akan memasuk bibit di ibu kota negara yang baru, yaitu Nusantara. Dan terakhir, di kuartal kedua tahun 2025, ITM pertama kali memasuki sektor mineral strategis dengan berhasil mengakuisisi saham dari perusahaan nikel terbuka PT Adi Kartika Pratama, atau tikernya adalah NICE, sebesar hampir 10% atau 9,62% dengan nilai transaksi sebesar 15,8 juta US dollar. Dan di slide berikutnya kita bisa melihat sedikit mengenai profil dari PT AKP atau PT Adi Kartiko Pratama tersebut. PT Adi Kartiko Pratama adalah perusahaan tambang nikel yang berlokasi di Sulawesi Tenggara, atau tepatnya di Kecamatan Konawe Utara,
dan mempunyai dua blok, yaitu blok A dan blok B, sebesar 1.225 hektar dan 750 hektar. Dan dari sisi cadangan yang tercatat adalah sebesar 83,5 juta ton, dengan sumber daya yang diperkirakan sebesar lebih dari 152 juta ton. Kemudian dari sisi tren produksi maupun penjualan, dari tahun 2022 sampai 2025 itu berhasil mencatatkan produksi dan penjualan di angka sekitar 1,5, 1,8, 1,7 sampai 2 juta. Dan terakhir di 2025 di-expect atau di-forecast akan berhasil membukukan produksi dan penjualan sebesar 2,5 juta, 2.500.000 ton. Nah, investasi strategis ini adalah komitmen ITM untuk memastikan bahwa kita bisa membangun keberadaan dan pendekatan kolaboratif kita di antara pelaku-pelaku industri nikel di Indonesia, dan akan menjadi salah satu learning curve kita untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman di bisnis nikel. Dan yang terakhir, hal ini menunjukkan komitmen kita untuk bisa berpartisipasi dalam tren kendaraan listrik dan ekosistem energi di masa depan. Kemudian di slide berikutnya, sedikit menggambarkan mengenai bisnis kita energi terbarukan, yaitu dari sisi solar rooftop, di mana kita berhasil meningkatkan kapasitas terkontrak hampir 45 kali lipat dibandingkan di tahun 2021 yang hanya sebesar 2 juta megawatt, dan sekarang menjadi 90 megawatt per hour. Dan dari sisi portfolio yang ada di anak perusahaan kita, yaitu IBP di under ITM, kita beroperasi hampir menjangkau 14 provinsi hingga bulan Juni di tahun 2025. Komitmen kami untuk terus mengembangkan bisnis energi terbarukan, terutama yang berbasis tenaga matahari, ini adalah untuk itu bisa kita lakukan karena itu didukung oleh rekam jejak panjang dari ITM, dan untuk dipastikan bahwa reputasi bisa dibangun melalui kepuasan dan kepercayaan pelanggan, dan kita harapkan dan cakupan pasar yang luas dan jaringan ekstensif ini bisa mendukung proses transisi energi PT Indo Tambang dan Megah ke depan. Mungkin itu paparan dari saya. Slide berikutnya. Dari sisi operasi dan pemasaran akan dilanjutkan oleh Pak Julius Gozali. Silakan Pak Julius. Baik, terima kasih Pak Mulyanto. Presentasi akan saya lanjutkan dengan pemaparan di penjualan dan operasi. Slide berikutnya. Kalau kita lihat dari sisi permintaan itu sendiri atau dari sisi demand, permintaan batu bara termal global itu kita perkirakan akan naik seiring dengan kenaikan akan kebutuhan listrik di musim panas. Walaupun kami perkirakan harga masih akan stabil dikarenakan tingginya persediaan batu bara di masing-masing pembangkit listrik saat ini. Kalau kita lihat di Tiongkok, cuaca panas tentu aja akan mendorong produksi listrik, namun produksi batu bara domestik dan persediaan yang tinggi juga akan membatasi impor batu bara ke Tiongkok itu sendiri. Kemudian sedangkan di India, impor masih lemah karena adanya periode monsun yang menyebabkan tingginya curah hujan di periode ini. JKT adalah singkatan dari Jepang, Korea, dan Taiwan, di mana suhu musim panas akan mendorong permintaan listrik. Sedangkan kalau kita lihat di negara-negara Eropa itu sendiri, gelombang panas akan meningkatkan permintaan listrik dan tentunya akan menekan produksi listrik dari tenaga nuklir dan hidro. Namun kenaikannya kita lihat akan cukup terbatas dikarenakan adanya penutupan beberapa pembangkit listrik di wilayah Eropa di periode sebelumnya. Kemudian kita lihat dari sisi tren penawaran itu sendiri atau dari sisi supply, kita expect ekspor batu bara termal global diperkirakan akan menurun. Ini disebabkan karena kelebihan pasokan yang ada di pasaran saat ini. Kalau kita lihat Indonesia sebagai pengekspor batu bara terbesar di dunia, walaupun sebagian produsen kita lihat sudah mengurangi produksi, namun produksi batu bara di Indonesia ini masih tergolong tinggi. Sedangkan di Australia, kondisi cuaca yang basah akan memperketat pasokan produksi. Slide selanjutnya.
Berikut adalah penjualan batu bara ITMG selama 6 bulan pertama di Januari-Juni 2025, di mana penjualan sales volume sebesar 11,7 juta, yang mana 29% adalah diekspor ke negara Tiongkok, kemudian 27% untuk pasokan di dalam negeri atau Indonesia, 16% diekspor ke negara Jepang, sedangkan sisanya yang sebesar 28% diekspor untuk negara lainnya seperti India, Filipina, Bangladesh, dan lainnya. Untuk target penjualan ITMG tahun 2025 ini adalah sekitar 26,3 juta ton sampai dengan 27,4 juta ton. Dan saat ini dari target penjualan tersebut, sekitar 46% sudah mempunyai fixed price, kemudian 40% masih mengikuti harga benchmark atau harga indeks, dan sisanya sebesar 14% belum terjual. Slide berikutnya. Untuk slide operation, ITMG saat ini mengoperasikan 6 tambang dengan total target produksi di kisaran antara 20,8 sampai dengan 21,9 juta ton. Dan selama 6 bulan pertama, ITMG telah memproduksi sebesar 10,4 juta ton atau sebesar 47% dari total target di tahun ini. Dan kontribusi terbesar akan datang dari tambang Barinto Eka Tama atau BEK, disusul oleh tambang Indominco atau IMM. Slide berikutnya. Berikut adalah detail dari masing-masing operasi di tambang tersebut. Seluruh tambang ITMG berlokasi di Kalimantan, terutama di Kalimantan Timur. Kalau kita lihat yang pertama di Indominco, itu merupakan tambang kedua yang terbesar setelah tambang Barinto dengan target produksi sebesar 7 juta ton. Kemudian dengan tambang Trubaindo, ini terletak bersebelahan dengan tambang Barinto itu sendiri dengan target 3,3 juta ton, dan tambang Barinto yang merupakan tambang terbesar dari company, dari ITMG, mempunyai target sebesar 8,3 juta ton saat ini. Tambang GPK merupakan tambang yang baru mulai beroperasi di tahun 2025 ini dan mempunyai target produksi sebesar 2,1 juta ton untuk tahun ini. Dan di tahun-tahun berikutnya, produksi akan ditingkatkan lebih lanjut. Walaupun TIS merupakan mempunyai target produksi yang terendah dibandingkan tambang-tambang lainnya, namun kalori yang diproduksi oleh PT TIS merupakan salah satu kalori yang tertinggi di antara tambang-tambang ITMG lainnya. Sekian pemaparan daripada penjualan dan bagian operasi. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Junius untuk pemaparan keuangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julius, dan selamat siang Bapak dan Ibu peserta Public Expose 2025 yang saya hormati. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan dengan pemaparan kinerja keuangan ITMG sampai dengan periode kuartal kedua 2025. Meskipun volume penjualan dan biaya dapat dipertahankan sepanjang kuartal kedua tahun 2025, namun tren penurunan harga pasar batu bara memberikan tekanan pada rata-rata harga jual batu bara perusahaan yang tercatat sebesar 74 US dollar per ton atau turun dari 81 US dollar per ton dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Hal ini berdampak pada menurunnya EBITDA dan net profit perusahaan menjadi sebesar 72 juta US dollar dan 28 juta US dollar. Namun secara akumulasi selama semester pertama tahun 2025, ITMG berhasil mencapai EBITDA dan net profit sebesar 164 juta US dollar dan 94 juta US dollar secara berturut-turut. Slide berikutnya terkait dengan kinerja keuangan analisis biaya. Seiring dengan upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan proses penambangan melalui pertama pemangkasan jarak pengusahaan overburden, lalu kedua peninjauan kembali terkait kegiatan pengelolaan air sehingga mengurangi biaya sewa alat berat, serta langkah-langkah efisiensi operasional lainnya, perusahaan berhasil menurunkan biaya operasional menjadi sebesar 55 US dollar per ton dibandingkan dengan 56 US dollar per ton pada kuartal sebelumnya.
Slide berikutnya untuk posisi keuangan. Pada akhir Juni 2025, posisi aset perusahaan tercatat sekitar 2,39 miliar US dollar, di mana posisi kas tercatat sebesar 1 miliar US dollar, dengan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi mencapai 281 juta US dollar, sementara terjadi arus keluar untuk aktivitas investasi sebesar 45 juta US dollar, lalu pembayaran dividen final tahun 2024 sebesar 153 juta US dollar, serta arus keluar untuk aktivitas pendanaan yang sebesar 30 juta US dollar. Lalu dari sisi liabilitas, total pinjaman bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tercatat sebesar 51 juta US dollar, yang sebagian besar berasal dari pembiayaan akuisisi dua anak perusahaan pertambangan batubara, yaitu PT Graha Pancakarsa dan PT Tepian Indah Sukses. Namun demikian, posisi keuangan dan struktur permodalan perusahaan tetap dalam kondisi yang baik, dengan rasio debt to equity berada pada level 0,03 kali, dan kas terhadap total aset tercatat sebesar 44%. Lalu untuk belanja modal selama paruh pertama tahun 2025, perusahaan telah merealisasikan belanja modal atau CAPEX sebesar 32 juta US dollar, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk pengembangan kapasitas pelabuhan Bunyut, serta proyek pengembangan jalan angkut di area PT Truba Indo Coal Mining. Ini sejalan dengan strategi perusahaan dalam mendukung peningkatan kapasitas produksi di anak perusahaan yang berada di wilayah Merak. Demikian paparan dari kami atas kinerja perusahaan sampai dengan semester pertama tahun 2025. Saya kembalikan ke Ibu Vina selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan yang telah diberikan. Saat ini kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab, dan kami juga telah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk dan akan coba kami bacakan. Yang pertama, pertanyaan dari peserta Pubex. Ada dari Ibu Anissa, Pak Frederick, dan Pak Aldebaran. Sepertinya pertanyaannya mirip-mirip ya. Pertanyaannya adalah, sejalan dengan akuisisi perusahaan NICE, apakah bisa diinformasikan bagaimana rencana perseroan selanjutnya setelah akuisisi ini? Apakah ITMG akan memperbesar kepemilikan pada NICE ke depannya? Ataukah ITMG berencana untuk membangun fasilitas pengolah nikel seperti smelter dan lain-lain? Silakan kepada perseroan, kami persilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih Bu Vina. Mungkin akan saya coba untuk menjawab pertanyaan yang sangat menarik ini. Saya kira langkah ITMG untuk mengakuisisi saham AKP sebesar 9,6% adalah langkah strategis PT Indo Tambang Raya Mega, atau langkah strategis dari perusahaan kita, di mana kita berkomitmen untuk bisa berpartisipasi dalam tren ke dunia ke depan, yaitu electrification. Dan salah satu area yang bisa kita support dari proses electrification adalah critical mineral, dan nikel adalah salah satunya, gitu. Tetapi untuk memasukin, dan kita melihat bahwa ITM mempunyai sejarah panjang dalam proses penambangan, dan kita percaya bahwa keahlian kita dalam proses menambang bisa kita kembangkan ke arah sana. Dan untuk pertanyaan spesifik mengenai apakah kita akan meningkatkan kepemilikannya adalah, mungkin kita bisa bicara bahwa ini adalah langkah awal, sehingga kita percaya bahwa langkah awal ini bisa menjadikan ITM memasukin ekosistem di dunia nikel, dan ini juga bisa menjadi langkah awal kita untuk proses belajar atau biasa kita sebut learning curve. Jadi kedepannya segala kemungkinan untuk bisa meningkatkan value dari perusahaan dengan salah satunya meningkatkan kepemilikan maupun partnership yang lebih lanjut pasti akan kita pertimbangkan. Mungkin itu yang bisa saya kasih jawaban untuk pertanyaan yang sangat bagus ini. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua dari Bapak Antonius. Dengan kas yang dimiliki oleh ITMG senilai 12 triliun rupiah, apakah tidak ada rencana untuk buyback saham? Dan ITMG, apakah ada rencana akuisisi tambang tembaga? Untuk perseroan kami persilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih Bu Vina.
Mungkin saya jawab dulu untuk pertanyaan yang kedua mengenai apakah kita akan memasukin tambang tembaga. Jadi seperti yang kita kemukakan di awal bahwa kita mau ingin ada usaha untuk berpartisipasi dalam critical mineral, di mana critical mineral yang tadi kita sebut adalah nikel, dan tidak menutup kemungkinan bahwa critical mineral itu adalah kecuali nikel ada tembaga, ada bauxite dan lain-lain. Jadi segala hal yang mencakup critical mineral dan akan ada aset-aset yang baik dan bisa disinergikan dengan PT Indo Tambang Raya Megah akan selalu kita pertimbangkan. Kemudian untuk pertanyaan apakah kita akan melakukan buyback, saat ini kita perusahaan selalu melihat inisiatif-inisiatif yang bisa meningkatkan value dari perusahaan dan juga bisa meningkatkan terutama value dari perusahaannya. Jadi kalau mengenai buyback saham itu akan menjadi salah satu opsi yang akan selalu kita pertimbangkan untuk di kemudian hari apabila kita lihat ini bisa memberikan dampak yang baik bagi semuanya, tentu saja akan kita pertimbangkan dan akan kita umumkan apabila ada rencana tersebut. Mungkin gitu Bu Vina. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Bapak Andrew Yap. Bagaimana pandangan ITMG tentang bisnis energi baru terbarukan atau EBT dan apakah perseroan akan beralih 100% ke EBT serta untuk sekarang berapa kontribusi pendapatan dan laba ke ITMG? Untuk perseroan kami persilakan. Terima kasih Bu Vina. PT Indo Tambang Raya Megah melihat bahwa tren ke depan energi adalah tren yang mengarah kepada sustainability. Tapi kita percaya bahwa dalam dunia energi kita mengenal apa yang disebut energi trilema, di mana suatu bangsa ataupun suatu negara harus memastikan bahwa energi itu selalu tersedia dari sisi affordability dan juga dari sisi security dan tentu saja dari sisi sustainability. Jadi kita tidak bisa kita harus membalance ketiga hal tersebut gitu. Jadi apa yang akan kita lakukan ke depan adalah kita mau memastikan bahwa kita memperkuat apa yang kita punya sekarang dan mulai memasukin energi-energi terbarukan atau energi-energi ke masa yang akan datang gitu. Dan salah satu energi masa mendatang yang akan kita lihat mempunyai potensi adalah energi solar. Sehingga itulah yang menyebabkan kita selalu berkomitmen mengembangkan energi terbarukan ini. Itu bisa kita lihat dari pencapaian kita selama 4 tahun ya, di mana kita bisa meningkatkan contracted capacity kita lebih hampir 45 kali lipat ya, dari 2 megawatt per hour menjadi sekitar 45 megawatt per hour. Dan untuk sementara kita bukan mengarah kepada dari sisi financial performance, kita lebih mengarah kepada growth sebelum kita sampai kita mencapai economic scale tertentu supaya kita bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan kepada performance dari keuangan dari PT Indo Tambang Raya Megah. Begitu Bu Vina. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari berbagai investor ya dengan pertanyaan terbanyak. Apakah ITMG akan membagikan dividen interim dan juga bagaimana rencana ITMG mengenai dividen di tahun ini termasuk mengenai payout ratio-nya? Untuk perseroan kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Vina. Saya kira ini adalah pertanyaan yang selalu muncul dan selalu kita jawab bahwa PT Indo Tambang Raya Megah selalu mengedepankan shareholder value, di mana interim dividend akan selalu kita pertimbangkan dan akan ada, cuman berapa besarnya itu ntar belum kita putuskan, tergantung bagaimana membalance antara shareholder value yang bisa kita berikan kepada shareholder, tetapi juga mengenai rencana ke depan, rencana transformasi kita ke depan. Jadi mungkin apa yang bisa saya sarankan adalah tunggu informasi berikutnya setelah keputusan itu sudah kita putuskan. Itu dari saya Bu Vina, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaan lainnya dari Bapak Dian. Dari Banpu Thailand, saya membaca ada pemaparan ITM akan masuk ke gold mining, tapi tidak ada informasi masuknya di negara mana. Apakah betul akan direalisasikan di ITM Indonesia? Silakan Bapak dengan jawabannya. Ya,
Gold itu kita kategorikan sebagai salah satu critical mineral, sehingga any opportunity ke arah yang nikel, bauxite, tembaga, dan emas itu akan selalu kita pertimbangkan. Mungkin itu adalah short answer saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Arif. Apa penyebab pendapatan dan laba bersih dari ITMG menurun? Dan apa langkah perusahaan ke depannya untuk meningkatkannya? Untuk perseroan kami persilakan. Oke, mungkin kebetulan kita ada finance director kita atau direktur keuangan kita, Bapak Junius Prakasa Darmawan, mungkin bisa dibantu. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Vina, mungkin saya coba ulang ya. Mungkin tadi pertanyaannya terkait dengan pendapatan, revenue, ada penurunan, bagaimana strategi untuk mengatasinya. Pertama, mungkin sudah dipaparkan oleh Pak Yulis tadi di bagian marketing. Memang tekanan atas supply dan demand di pasar batubara ini memang sedang mengalami tekanan yang cukup besar, di mana kita melihat untuk pengaruhnya terhadap harga jual batubara perusahaan juga mengalami penurunan. Contohnya untuk secara year on year di tahun lalu paruh pertama 2024 kita masih mencatatkan harga jual rata-rata sebesar $96, namun tahun ini menurun menjadi sebesar $78 per ton. Tentunya kita melihat dari beberapa aspek, yaitu pertama dari sisi produksi dan pemasaran itu sendiri kita mengoptimalkan, sehingga di tahun ini pun kita dapat mempertahankan level tingkat produksi kita selama paruh pertama tahun 2025. Lalu juga pasar penjualan yang kita tujukan selain untuk memenuhi kebutuhan domestik, namun kita juga coba mengeksplor pasar-pasar potensial lainnya di Asia. Lalu tentunya yang bisa kita kontrol adalah terkait dengan pengelolaan biaya. Seperti yang tadi setelah saya paparkan, pertama-tama kita melihat bagaimana proses produksi atau mine plan kita di area pertambangan, contohnya dengan melakukan efisiensi terhadap nisbah kupas atau yang biasa disebut dengan stripping ratio ya, mungkin yang common terms-nya, di mana tahun ini selama setengah tahun pertama kita coba mengkontrol stripping ratio kita di level sebesar 9 dibandingkan tahun lalu yang 10,6. Lalu juga jarak pembuangan overburden tersebut juga kita coba mitigasi atau manage sehingga dapat mengurangi biaya penambangan. Lalu juga tentunya di sisi lain terkait dengan biaya overhead dan sebagainya, kita coba manage sehingga dapat menyiasati dampak dari penurunan harga batubara tersebut. Demikian saya kembalikan ke Bu Vina. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak William. Ada rencana penambahan obligasi di kuartal 3 tahun 2025? Baik, kepada perseroan kami persilakan untuk menjawab. Mungkin pertanyaannya apakah kita akan menerbitkan obligasi atau tidak gitu ya. Mungkin Pak Junius bisa bantu dari sisi finance mengenai kecukupan cash flow kita dan lain-lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya coba klarifikasi. Ini mungkin memang terkait dengan penempatan dana perusahaan di obligasi ya. Mungkin ini melihat di laporan keuangan. Jadi memang saat ini tentunya perusahaan selain mempertimbangkan bagaimana kita memanage kas yang ada di perusahaan, selain untuk mencukupi dari working capital, lalu akuisisi yang dilakukan sebelumnya, dan juga tentunya dengan pembiayaan untuk belanja modal atau capex. Lalu tentunya kita juga memikirkan penempatan dana-dana yang optimum untuk excess fund kita. Nah, salah satunya mungkin yang terreflect di financial statement kita adalah terkait dengan adanya penempatan di obligasi ya. Nah, namun tentunya kembali lagi ini menjadi pertimbangan dari perusahaan, kembali lagi melihat apakah kebutuhan
pendanaan untuk di perusahaan itu akan diperlukan, dan jika memang ada optimum sebuah penempatan yang optimum, apakah itu di obligasi, apakah itu deposito, dan berbagai bentuk instrumen lainnya, tentu akan menjadi pertimbangan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anonim. Bagaimana proses pelaporan whistleblowing system di PT Indo Tambang Raya Megah Tbk? Kepada Perseroan kami persilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan juga kita nantikan bahwa salah satu hal yang kita lakukan untuk memastikan good corporate governance ini bisa terjadi di perusahaan kita, yaitu dengan kita menyediakan whistleblowing system, di mana rekan-rekan semuanya dari manapun juga bisa memberikan masukannya mengenai hal-hal yang mungkin bisa meningkatkan kinerja dari perusahaan, termasuk apabila adanya indikasi-indikasi yang mengarah kepada sesuatu yang kurang benar gitu ya. Jadi dalam hal ini kita mempunyai website yang disebut voiceitmg.com atau voiceitmg.com yang mungkin akan kita masukkan ke dalam chat box. Jadi bagi siapapun yang ingin menggunakan tersebut, kita sangat welcome. Gitu Bu Vina. Terima kasih. Jadi bisa dicek di chat box yang ada gitu ya. voiceitmg.com. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan juga atas paparannya. Demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Indo Tambang Raya Megah Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Mulyanto selaku Direktur Utama untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Bapak Mulyanto, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Vina. Mungkin dalam kesempatan yang baik ini, kami sebagai manajemen dan juga semua insan di ITM ingin memastikan bahwa ITM berkomitmen untuk melakukan transisi yang mengarah kepada energi yang lebih hijau dan lebih pintar ke depan dengan lebih bertanggung jawab gitu ya. Dan bagaimana cara kita untuk mencapai transisi yang lebih bertanggung jawab ke arah energi yang lebih hijau dan lebih pintar adalah melalui penguatan fondasi yang kita punya sekarang, yaitu dari tambang batubara kita atau kita sebut Stronger Foundation, di mana Stronger Foundation ini akan kita pakai untuk proses transformasi ke depan yang lebih sustain. Jadi kita sebut bahwa Stronger Foundation for Sustainable Futures. Jadi harapannya kita membutuhkan dukungan dan support dari teman-teman semua. Semoga kita bisa selalu memberikan the best value kepada semua stakeholders dan berhasil melakukan proses transisi energi yang lebih responsible, atau bagaimana ITM menyediakan energi untuk kebutuhan sekarang dan ke depan dengan cara-cara responsible transition dengan Stronger Foundation dan for Sustainable Futures, atau yang biasa kita sebut sebagai brand promise kita, Our Way in Energy. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari Perseroan. Dan sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Indo Tambang Raya Megah Tbk juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.